Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasholli wa sallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan hal-hal atau izinkan untuk menyampaikan secuil pengalaman atau pengetahuan yang akan kami sampaikan, yang tentunya mudah-mudahan hal ini menjadikan manfaat untuk yang menyampaikannya, umumnya untuk semua halayak. Insyaallah pada kesempatan ini yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Hal ini kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yang sangat penting buat kita semua pada bulan Ramadan, yaitu ibadah saum atau siam. Yang mudah-mudahan ibadah siam pada saat-saat yang kita lakukan yang lalu dan yang akan datang oleh Allah diberikan kesehatan, kekuatan, dan dibarengi dengan keimanan, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'at, kita semua umat Rasulullah sampai akhir zaman yang selalu taat, tunduk, dan selalu melaksanakan syiar-syiar agama Allah melalui contoh Nabi kita. Semoga Allah memberikan curahan rahmatnya melalui syafaatul uzma Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, pada kesempatan ini alhamdulillah di lingkungan pendidikan Islam Yayasan Al-Muttaqin, sebagai tindak lanjut daripada program SD Al-Muttaqin Full Day School, alhamdulillah kita melaksanakan salah satunya program yaitu Mutiara Ramadan, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat khusus untuk pribadi saya, lingkungan pendidikan LVI Al-Muttaqin, dan bagi umat muslim sedunia. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan salah satunya adalah amalan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan yang dilakukan oleh beliau sehingga menjadikan sunnah buat umatnya. Ayat yang menyampaikan bahwa Rasulullah kita harus contoh, harus kita teladani. Maka bagian ayat yang menyampaikan diantaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang disampaikan dengan perkataannya, perbuatan Rasulullah SAW itu adalah bagian dari ajaran, aturan, dan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita lakukan dan kita laksanakan. Salah satunya adalah contoh-contoh amalan sunnah Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sehingga mudah-mudahan bermanfaat. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah ketika masuk pada bulan Ramadan, beliau mencontohkan kepada kita semua sebagai umatnya, yaitu beliau selalu menyampaikan doa, di antaranya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa bisalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Itu adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita semua
agar kita melaksanakan menunaikan ibadah saum dan yang lainnya menjadikan ibadah yang dilaksanakan dengan ketenangan, dengan kehusuan, dan sekaligus dibarengi dengan keimanan, tidak serta-merta hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita semua kita juga membiasakan atau mengawali ketika datang bulan Ramadan, ketika awal 1 Ramadan ditetapkannya, kita berdoa yang tadi disampaikan. Untuk selanjutnya sunnah Rasulullah SAW, beliau mengajarkan kepada kita masuk pada bulan Ramadan maka bisa dibagi dalam 3 kategori. 1 kategori pada malam hari yang dilakukan oleh beliau ketika menjelang waktu subuh, dan ketika kita melaksanakan saum pada siang hari, sunnah-sunnah yang dilakukan oleh beliau. Di antaranya pada malam hari setelah sholat wajib sholat isya, yaitu setelah bada isya, Rasulullah menuntun kepada kita melaksanakan sholat sunat qiyamul Ramadan atau sholat sunat tarawih. Kalau kita lihat hadis, redaksi hadis, bahwa Rasulullah SAW mengistilahkan daripada sholat tarawih itu adalah qiyamul Ramadan, atau kita sering dengar atau kita pahami dengan sholat sunat tarawih. Kalau hadis yang menyampaikannya diantaranya redaksinya Rasulullah bersabda, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lihat dari hadis tersebut, dari kata asal qoma, barang siapa orang yang beriman dan besok akan menunaikan ibadah saum, terus kemudian dia berdiri melaksanakan mendirikan sholat sunnah yang namanya qiyamul Ramadan atau sholat sunnah tarawih, imanan wahtisaban, karena dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka buat orang yang bisa dan mampu melaksanakan sholat sunnah tarawih, maka ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa yang lalu dan sampai dia melaksanakan sholat qiyamul Ramadan tersebut. Maka dengan demikian melaksanakan sholat qiyamul Ramadan, kita melaksanakan sunnah Rasulullah yang diajarkan oleh beliau, yang dibimbing oleh beliau, sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dan banyak. Dibukakan pintu-pintu maaf bagi orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan. Perlu diketahui dan kita sudah maklumi bahwa qiyamul Ramadan jumlah rakaatnya berbeda-beda, tapi dalam hal ini tidak mesti jadi friksi atau jadi berbeda, jadi bertolak belakang, atau katakanlah jadi permusuhan antara muslim dengan muslim gara-gara jumlah beda, akhirnya jadi permusuhan. Itu sangat dilarang, sangat tidak baik. Sebab sama-sama kita melaksanakan sholat qiyamul Ramadan, sekalipun yang 8 rakaat atau ada yang 20 rakaat atau ada yang 36 rakaat, sekaligus ada juga yang 40 rakaat, ditutup dengan sholat sunat witir, itu tetap termasuk sunnah Rasulullah SAW. Yang tentunya yang sangat tidak beruntung pada malam itu adalah mereka yang tidak melaksanakan qiyamul Ramadan atau sholat sunat tarawih. Insya Allah kalau orang yang melaksanakan 8 rakaat tutup dengan 3 witir, kemudian ada yang orang yang melaksanakan 20 rakaat sholat sunat qiyamul Ramadan ditutup dengan 3 witir atau 1 witir, kemudian melaksanakan 36 rakaat atau 40 rakaat, maka mereka pun akan dibukakan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hadis tadi, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi.
insya Allah. Maka dengan demikian sunnah Rasulullah pada malam hari setelah Ba'da Isya di bulan Ramadan adalah Qiyamul Ramadan atau melaksanakan sholat sunat tarawih. Mudah-mudahan sholat sunat kita yang lalu atau yang telah kita laksanakan dan yang akan datang yang lalu oleh Allah diterima menjadi pahala yang berlipat ganda. Yang akan datang mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita semua bisa melaksanakan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang disunahkan pada bulan Ramadan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW yaitu tadi sholat sunat Qiyamul Ramadan, waktunya di antara Ba'da Isya sampai menjelang sahur. Sampai menjelang sahur. Ketika kita sudah masuk di waktu sahur dan di awal waktu sholat fajar atau waktu sholat subuh, Rasulullah SAW memberikan ajaran buat kita semua. Satu di antaranya Rasulullah melaksanakan diantaranya melaksanakan makan sahur. Makan sahur adalah bagian dari sunnah. Sekalipun kita umpamanya kita besok akan sahur, sekalipun tidak sahur kita kuat. Berarti kalau kita tidak sahur, tidak meneguk sebagian air umpamanya air yang sedikit ataupun tidak makan umpamanya secukupnya, tetap dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Maka sahur adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada lagi tuntunan ajaran sunnah Rasulullah ketika setelah melaksanakan sahur 30 menit sebelum sholat fajar, katakanlah 20 menit untuk makan sahur dan 10 menit lagi menunggu azan sholat subuh, maka Rasulullah SAW mengajarkan sesuai dengan surat 51 ayat 18. Allah berfirman di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, artinya kita sahur itu adalah ketika setelah melaksanakan 30 menit sebelum waktu fajar datang atau waktu subuh datang. Sahur yang baik adalah ketika kita menjelang atau mendekati subuh. Ayat yang tadi menjelaskan wahum wabil ashari hum yastaghfirun. Dan waktu-waktu sahur, mereka itu orang-orang yang beriman yastaghfiruna, mohon ampunan kepada Allah. Minta ampunan, minta maaf dari segala dosa dan kesalahan. Jadi itulah waktu-waktu yang sangat mustajab atau waktu-waktu yang diajarkan oleh Rasulullah. Makan sahurnya mendapatkan sunnah Rasul dan memohon ampunan, beristighfar dan minta maaf dan penghapus dosa kepada Allah, itu pun bagian dari sunnah Rasul. Maka dengan demikian mari kita lakukan, mari kita biasakan. Setelah sahur kita langsung persiapan untuk beristighfar kepada Allah sampai menjelang tibanya adzan subuh. Sesuai dengan ayat yang tadi, ayat 51 surat 51 ayat 18. Dan yang selanjutnya Rasulullah mengajarkan di antaranya ketika kita akan sahur sebaiknya diakhirkan. Kemudian kalau akan buka sebaiknya disegerakan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, la tajalul ummati bi khairin ma akharu as-sahura wa ajalu al-fit. Yang artinya umatku senantiasa akan selalu berada dalam mendapatkan kebaikan dan kebaikan pada bulan Ramadan. Mana di antaranya? Kebaikan itu adalah pahala sunnah, salah satunya yaitu kebaikan bagi umat yang satu mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka sahur atau berbuka puasa. Dengan demikian maka
ada sunnah-sunnah yang kita lakukan pada saat malam hari, dari mulai qiyamul Ramadan, melaksanakan makan sahur, kemudian kita beristighfar di antara waktu sahur dan waktu menjelang azan tiba subuh. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memulai kehidupan dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah bagian yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Untuk selanjutnya, dari contoh-contoh Rasulullah SAW yang disunahkan ketika pada bulan Ramadan, ketika berbuka puasa. Tadi adalah sebaik-baiknya orang atau orang beriman ketika mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Menyegerakan buka atau iftar, Rasulullah memberikan ajaran buat kita semua. Dan sudah kita maklum, beliau mengajarkan sebelum menyantap makanan, maka beliau selalu menganjurkan membaca doa. Dengan catatan, makanan yang beliau makan untuk berbuka tidak serta-merta banyak atau bergizi atau umpamanya setumpuk. Tapi beliau mengajarkan cukup melaksanakan berbuka atau iftar, dia berbuka dengan 1 atau sampai 3 buah kurma, atau kalau tidak ada dengan air yang bersih atau air yang suci. Sekalipun air itu umpamanya tidak manis, sekalipun air itu tidak berbentuk kolak, tapi beliau berbuka melaksanakan anjuran daripada syariat agama Allah, yaitu melalui berbuka dengan seteguk air, sekalipun air tawar. Beliau menganjurkan diantaranya berbuka itu minimal dengan membacakan doa dahulu, yang seperti kita ketahui bahwa berbuka doanya diantaranya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah anjuran Rasulullah SAW yang diajarkan kepada umatnya, sehingga kita dengan apa yang kita santap menjadikan keberkahan. Dan dengan berbuka diawali dengan doa, itu adalah bagian harapan dari kita. Semoga apa yang kita lakukan dari pagi hari sampai sore hari sampai maghrib, kita lakukan dengan semata-mata beribadah kepada Allah. Kita tahu bahwa ibadah saum tentunya adalah ibadah yang ya jasmaninya ya rohaninya. Kalau kita beribadah saum melalui ibadah jasmani, salah satunya tidak makan dan tidak minum, dan salah satunya hal yang membatalkan antara suami istri. Sedangkan ada lagi yang merusak dan mengurangi pahala saum adalah ketika kita umpamanya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Insya Allah nanti apa saja yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan demikian saum kita mudah-mudahan menjadi bermanfaat, menjadikan keberkahan dan menjadikan pahala yang berlipat ganda. Dengan saum insya Allah kita mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW adalah mengakhirkan sahur, kemudian memperbanyak istighfar menjelang waktu subuh, dan kemudian menyegerakan makan atau berbuka puasa. Itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Untuk selanjutnya adalah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita pada malam hari bangun
setelah kita melaksanakan ba'da taraweh atau ba'da isya melaksanakan sholat sunat taraweh, kemudian istirahat. Ketika bangun, kebetulan umpamanya kita mendapatkan junub atau hadas besar, maka ketika bangun kita ucapkan atau kita lakukan dengan kegiatan mandi junub atau mandi besar. Kenapa? Sebab ya mudah-mudahan dengan hati yang bersih, badan yang bersih dari hadas dan junub, maka segala perilaku kita dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun kemudian mempunyai hadas kecil atau mempunyai hadas besar, kemudian kita mau melaksanakan membaca Al-Quran, kita mau berzikir, kita mau sahur, kan Rasulullah menuntunkan ketika kita akan makan juga Rasulullah selalu berwudu dulu. Artinya tidak punya hadas kecil karena dia selalu dawam wudu. Nah itu diantara sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka disunahkan ketika bangun setelah di malam hari untuk melanjutkan untuk melaksanakan kegiatan sahur, sebaiknya yang punya hadas junub, apakah dia hadas junub atau dia umpamanya sudah sehabis nipas atau apakah sehabis haid, maka segerakanlah melaksanakan apa? Melaksanakan diantaranya mandi besar atau mandi junub. Sebab itu adalah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Untuk selanjutnya yang kelima adalah saum bagian daripada menahan, atau arti dari saum itu sendiri menahan. Menahan dari hal-hal yang membatalkan saum dengan minum, dengan makan, atau dengan yang sekiranya membatalkan secara jasmani. Ada juga yang mengurangi, yang merusak terhadap pahala saum. Maka dengan demikian disunahkan ketika kita di siang hari untuk menjauhi dari perkataan-perkataan yang kurang bermanfaat. Kenapa? Sebab kalau kita berbicara yang tidak baik atau ngobrol yang tidak karuan, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak berilmiah, maka itu termasuk mengurangi pahala saum. Apalagi kalau merusak pahala saum. Di antaranya apa? Kalau kita memfitnah atau menghasut, atau kita umpamanya bergibah, menceritakan, menggunjing orang, maka sudah otomatis itu adalah mengurangi dan merusak pahala saum. Maka kalau kita akan melakukan satu hal yang sekiranya oleh agama, oleh tuntunan Rasulullah tidak dibenarkan atau dilarang atau sekaligus kurang bermanfaat, jauhilah atau hindarilah. Dalam surat Al-Mu'min, di antara ciri orang-orang yang beriman itu di antaranya qad aflahal mu'minun alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Bahagialah bagi orang yang beriman, di antaranya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk, dalam melaksanakan mendirikan sholat dalam keadaan khusyuk. Yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan mereka itu orang yang beriman anil lagwi mu'ridun, selalu menjauhkan dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka disunahkan ketika kita saum sebagai bahan tadribat atau sebagai pendidikan buat kita semua, belajar menahan dari perkataan yang kurang bermanfaat. Insya Allah itu adalah bagian dari sunat Rasulullah SAW. Untuk selanjutnya adalah sunnah Rasulullah SAW, seumpamanya tidak wajib, ini bagian dari sunnah, adalah melaksanakan atau memperbanyak sodakoh. Sodakoh itu adalah bagian ajaran atau ajaran yang diajarkan kepada umat muslim untuk terbiasa merasa iba, merasa simpati kepada orang yang saling membutuhkan. Maka mendermakan sebagian harta, potensi yang ada, pikiran, tenaga dan lain sebagainya, itu bagian laka sedekah. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tabassumuka fi akhi laka sedekah. Artinya
ketika engkau memberikan rasa aman, rasa bahagia dengan senyumnya, dengan sapanya, dengan perkataannya, maka laka sodakoh. Itu pun bagian dari sodakoh. Sodakoh yang tentunya tidak membutuhkan resiko yang sangat banyak. Kalau kita mendermakan sodakoh dengan zakatnya atau dengan malnya, maka kita ada rizki yang harus dikeluarkan, ada harta yang dikeluarkan. Lumayan, kita perlu tenaga, perlu pengorbanan dan lain sebagainya. Tapi kalau ketika senyum, maka insya Allah resikonya kecil, kemudian membutuhkan tenaga kecil, tapi pahalanya besar. Maka berbanyaklah kebaikan atau sodakoh kepada sesama kita, sesama muslim yang mereka sangat membutuhkan. Kemudian kita ingat bahwa pada bulan Ramadan kita harus tergiur dalam pahala Ramadan ini adalah ketika kita mendermakan, mensodakohkan sebagian harta, atau yang lebih khusus memberikan makan kepada orang yang lagi saum. Itu pahalanya akan diberikan pahala saum yang diberi makan kepada orang yang memberinya. Masya Allah, begitu besar, begitu rahman rahimnya Allah memberikan pahala yang begitu banyak. Maka cobalah kita lakukan dalam sebulan ini satu kali memberikan buka atau memberi batal kepada orang yang lagi saum, yang tentunya insya Allah pahalanya akan lebih besar. Kemudian ada sedekah yang wajib, salah satunya adalah di akhir Rasulullah melaksanakan yaitu zakat fitrah, yaitu zakat diri untuk membersihkan dan mensucikan diri. Itu tidak besar, hanya 2,5% dari harta yang kita miliki. Dari hal itu, kalau ternyata umpamanya kita mengeluarkan zakat dengan makanan pokok kita, maka hanya cukup dengan 2,5 kg dari harta yang kita miliki atau yang kita titipi dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian-bagian yang tentunya Rasulullah memberikan amalan-amalan ketika bulan Ramadan. Maka dengan demikian, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan memberikan makan kepada orang yang lagi puasa, maka itulah pahala yang sangat besar dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah Rasul menganjurkan kepada kita adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Kita tahu pada surat Al-Baqarah di antaranya Allah berfirman, Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, al-ayah. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, yang tentunya Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, khususnya umat muslim yang mereka akan menginginkan, yang mereka akan dijamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dengan demikian, kalau kita pada bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian mempelajari isi kandungan Al-Quran, dan sekaligus kita mengamalkan Al-Quran, itu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kita memaklumi dan memahami bahwa ketika membaca satu huruf dalam Al-Quran, Allah akan balas menjadi 10 kebaikan. Allah balas 10 kebaikan. Ketika membacakan basmalah, basmalah itu terdiri dari susunan dari huruf ba dan sin dan mim dan lain sebagainya. Kalau udah bismi saja itu sudah 3. Kalau udah 3 kali 10 udah 30. Belum bismillahirrahmanirrahim, belum alhamdulillah, atau belum surat-surat yang lain. Maka insya Allah berlipat gandalah bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah, sekaligus kasih sayang Allah akan diturunkan dengan berlipat-lipat atau beribu-ribu pahala diberikan kepada orang yang memperbanyak membaca Al-Quran.
Membaca Al-Quran sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Menghafal Al-Quran apalagi Rasulullah dan para sahabatnya mengajarkan, mencontohkan kepada kita semua. Apalagi mengamalkan Al-Quran, Rasulullah memerintahkan kepada umatnya agar kita melaksanakan, membaca, dan mempelajari, mentadaburi isi-isi Al-Quran. Itu adalah bagian pahala yang sangat besar. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW, beliau selalu mencontohkan kepada kita melalui ibadah i'tikaf. I'tikaf adalah salah satunya berdiam diri di masjid dalam keseharian, terutama pada bulan Ramadan. Rasulullah sering-seringnya berkegiatan di masjid. Kemudian sampai 10 malam terakhir Rasulullah berdiam diri atau beritikaf di masjid. Tak pernah beliau pulang ke rumah karena beliau bermuhasabah, kemudian beliau berzikir dan beliau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau diampuni dosa, padahal beliau sudah dijadikan sebagai ahli surga. Maka dengan demikian, kenapa dengan kita? Kita bukan nabi dan rasul, kita belum hafal Al-Quran, yang belum, kemudian kita belum bisa mengamalkan Al-Quran, tapi melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan itikafnya, maka kenapa tidak kita melaksanakan itikaf? Apakah 1 jam atau setengah hari atau sehari semalam, atau umpamanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah itu adalah bagian daripada ajaran Rasulullah, contoh-contoh dari Rasulullah SAW yang tentunya untuk membimbing kita, membawa kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sunnah Rasulullah SAW yang kita laksanakan adalah komitmen terhadap ibadah-ibadah yang telah dianjurkan, yang disunahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan demikian, kalau komitmen berkukuh atau bertetap beristiqomah dalam ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itulah bagian daripada ajaran yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terakhir, dalam kesimpulan ini, bahwa mari kita isi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang penting, dan jadikanlah bulan Ramadan ini ada, kalau kita ada itikad, jadikanlah bulan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Belum tentu kita tahu pada Ramadannya sampai umur di Ramadan yang akan datang. Maka jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang tahun ini adalah tahun yang terakhir, agar kita betul-betul mengisi bulan Ramadan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulan yang pertama adalah siapkanlah diri kita untuk mengisi bulan Ramadan ini minimal dengan sholat berjamaah. Yang 5 waktu itu pastikan saya harus sholat berjamaah. Jangan sampai tidak sholat berjamaah. Yang kedua, pastikan saya akan mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah selain sholat yang wajib juga Rasulullah melaksanakan sholat yang sunnah. Sholat sunat rawatib. Contohnya di antara 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu adalah bagian-bagian yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan, dan mari kita coba untuk membiasakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, meningkatkan berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermuhasabah kepada diri kita untuk segera memohon taubat, ampunan kepada Allah pada bulan Ramadan ini. Ada satu hadis yang menyampaikan diantaranya, celakalah orang ketika pada bulan Ramadan itu tidak mendapatkan pengampunan
dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mencari pengampunan, tidak memohon pengampunan, tidak minta ampun dan minta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah kita beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah dan termasuk orang yang beruntung. Yang ketiga, kesimpulannya adalah banyaklah bersedekah, maksimalkanlah bersedekah, menolong, membantu dengan sekemampuan kita. Tidak dengan harta, dengan kemampuan kita, dengan pikiran, tidak dengan pikiran, dengan sikap. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang disampaikan oleh saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang atau yang salah, itulah kebodohan saya. Dan yang benarnya inayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.